Wah, ini sayang sekali udah besar segini belum dibungkus. Iya, harusnya buat teman-teman kalau yang tanya kapan mulai bungkus sekali. Kok nggak ada bulunya, Bang? Biasanya bulunya lebar. Selamat sore, apa kabar teman-teman dan kawan-kawan pecinta Cempedak King. Ini ngomong-ngomong kita ada di mana ini, Bang? Ini di Kafling Nangka. Kafling Nangka ya. Kafling Nangka, ternyata banyak koleksi nangka di sini dan salah satunya ini Cempedak King merah. Dari Malaysia, Bang ya? Malaysia. Apa sih keunggulannya? Enak. Saya cuma bisa nyebut satu hal, enak. Enak ya. Ini cempedak bernama terenak yang pernah saya makan. Oke. Karena itu walaupun sebenarnya saya bukan penggemar cempedak, tapi saya tanam satu. Kenapa ya? Karena enak. Dibanding dengan Cempedak lokal? Cempedak lokal, nangkada Malaysia, nangkada lokal paling enak ini. Paling enak ini. Nah, saya ingatkan lagi, saya kan belum pernah makan misalnya Cempedak champion, saya nggak sempat makan di Malaysia. Walaupun ke sana dan kita pegang-pegang karena kekenyangan durian, nggak sempat ya. Itu belum saya makan. Juga cempedak CH28 yang sangat populer di Malaysia itu juga belum pernah makan. Tapi yang saya pernah makan di Indonesia itu tadi Cempedak King kuning atau nangkadanya Malaysia itu, dan nangkada kita pedaka, cempeka, itu semua silangan nangkada dan cempedak. Dan cempedak asli yang di pinggir jalan yang banyak dijual mungkin dari Kalimantan ya. Dan yang saya beli di toko buah. Nah, ini yang paling enak. Jatuh cintanya sama Cempedak King merah. Iya. Saya mulai senang bisa makan cempedak justru setelah makan ini. Ini mereknya Semen Padang ini. Iya. Iklan guys. Ternyata endorse juga. Iya, ini pohon berbuah semen. Ini ada pohon berbuah semen guys. Oke. Maksudnya buat apa nih, Bang? Nah, ini kewajiban. Di sini tidak membungkus nangka artinya tidak panen. Oh gitu. Nangka dan cempedak. Kenapa? Karena sangat disukai oleh penggerek buah dan lalat buah ya. Titip anak-anak kayaknya. Oh ya, ini kenapa nggak terbungkus? Belum sempat. Wah, ini sayang sekali udah besar segini belum dibungkus. Iya, harusnya buat teman-teman kalau yang tanya kapan mulai bungkus ini. Ini sudah terlambat. Di sini kan nangka itu walaupun cempedak itu ada rambut-rambut di ujungnya. Kepala putik gitu ya. Betul, itu sebenarnya kepala putik. Ketika itu sudah mengering, itu tandanya sudah selesai penyerbukannya. Saatnya dibungkus. Oh, begitu. Karena sebelum itu mungkin akan mengganggu proses penyerbukan. Tapi begitu sudah selesai, harus segera. Karena apa? Begini ini justru paling disenangi penggerek buah. Nah, ngomong-ngomong ini beratnya bisa sampai berapa kilo, Bang? Yang saya suka justru karena dia tidak berat, tidak besar. Tidak terlalu besar ya? Iya. 5 kiloan. 5 kilo? Paling besar. Wih. Saya sukanya kalau sekitar 3 kilo tuh paling enak. Bisa dihabiskan sendiri. Nah, ini asik ini. Ya, karena saya nggak suka cempedak yang disimpan. Saya sukanya yang fresh. Langsung fresh makan. Ya. Wih. Ini kembali lagi selera ya. Selera. Ada yang senang cempedak dibiarkan di kulkas mungkin ada. Ngomong-ngomong juga ada yang digoreng itu gimana, Bang? Pernah ngincip? Pernah. Waktu kita ke Pinang. Oh gitu ya. Cempedak goreng. Cempedak goreng. Ternyata bukan hanya di Indonesia itu ya, di Malaysia juga. Itu budaya Melayu. Budaya Melayu ya. Karena buah ini berasal dari semenanjung Malaysia, Sumatera, Malaysia, dan Kalimantan. Oh, jadi, begitu. Jawa ini bukan habitat aslinya cempedak. Berarti kita dijajah gitu ya. Iya, kita paling belakang. Paling belakang. Ini ngomong-ngomong usia berapa tahun, Bang? Ini ditancapkan juga ini lahannya hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Pas 4 tahun. Memang lambat berbuah. Saya tidak tahu kenapa, tapi cukup lambat berbuah. Tapi setelah berbuah lumayan. Lumayan ya, termasuk banyak ya? Banyak. Ini saya kurangi. Oh, ini udah dikurangi? Iya, dikurangi. Oh. Tidak boleh lebih dari 2. Nah, ini bedanya cempedak. Saya masih mentoleransi karena pengennya malah agak kecil buahnya. Jadi harusnya lebih kecil mintanya. Saya ya, saya nggak tahu ya orang lain. Saya pengennya buahnya tidak terlalu besar sehingga saya biarkan satu tangkai 2 buah. Oke, beda dengan nangka tadi ya, harus tunggal. Karena nangka disajikan
dimasukkan dengan dikupas. Oke. Cempedak utuh. Utuh. Jadi ikan besar-besar. Bisa tahan lama bang kalau dikirim jarak jauh untuk cempedak? Bisa. Bisa. Saya pernah matang itu, saya tidak kirim tapi saya makan sendiri itu 5 hari sejak dia ada baunya masih bisa. Masih bisa ya. Kelebihannya cempedak itu luarnya memang sudah jadi coklat, tampak seperti expired, tampak seperti kadaluarsa, tapi dalamnya masih bagus. Oke. Cuman memang jadi agak sedikit ada alkohol. Wah ini anget deh. Tapi ngomong-ngomong daunnya bang, kok mirip nangka gitu ya? Nah, ini dia. Nah. Oh sorry, ini sambungannya. Ini sambungan? Ini diamond. Diamond, oh diamond. Yang ini diamond di sini. Oke. Ya betul. Ya. Mengkilap seperti nangka J33 seperti itu. Tuh, kalau saya tidak tahu ditanya ini apa, saya akan jawab nangka. Nangka. Tuh, jadi kalau saya tidak tahu asal usulnya, wah ini nangka pasti. Kenapa? Ciri khas dari cempedak adalah belakang daunnya berbulu. Nah, ini sama sekali. Kok nggak ada bulunya bang? Biasanya bulunya lebat. Ini kayaknya cempedak yang pakai wax gitu ya. Habis bulunya. Weh. Jadi begini, cempedak dan nangka itu sangat sering berhabitat saling silang atau berhimpitan, sehingga hibridanya secara alami maupun yang buatan, karena kadang orang-orang juga menyilangkannya, gampang sekali saling menyerbu. Gitu ya. Sehingga banyak sekali hibridanya. Padahal cempedak itu konon dari Indonesia asli. Tuh. Dan nangka itu dari India. Iya. Kok bisa digandengin itu bisa nyambung ya? Saya sendiri juga, tapi referensinya mengatakan begitu. Saya sampai sulit mengakui kalau nangka itu bukan asli Indonesia, tetapi memang nyatanya referensinya mengatakan itu dibawa orang India. Di zaman-zaman kerajaan Hindu dulu. Nah, karena sangat mirip dengan endemik kita. Tetapi kalau kita lihat kembali di Kalimantan, ternyata memang cempedak itu banyak saudara lainnya. Nah, itu dia. Yang mirip-mirip, Artocarpus yang macam-macam, ada tarap, ada banyak sekali. Banyak sekali. Jadi, sepertinya ya masuk akal, mungkin nangka memang bersaudara sama cempedak dan kawan-kawan, tetapi asal mulanya tidak. Oh, jangan-jangan nangka itu dulu diculik ke India. Nah, kalau kita mundur jauh lagi saya tidak tahu. Kemudian balik lagi ke Indonesia itu ya. Bukan cuma botani, tetapi antropologi juga. Antropologi nih. Ini panjang sekali ke zaman dinosaurus kayaknya. Karena tapi sebenarnya ada hikmahnya di situ, bahwa ternyata tanaman itu juga kita bisa belajar sejarah dari tanaman, atau sebaliknya. Orang mempelajari sejarah itu melalui tanaman-tanaman yang dibawa. Jangan salah, kita banyak tanaman yang kita kenal sangat lokal itu ternyata buat dari luar ya. Ketela misalnya, pohon. Itu jangan salah, itu dari Amerika Selatan. Ternyata dari Amerika Selatan ya. Padahal itu bahasa kita pohung, ubi kayu gitu ya. Itu ternyata dari Amerika Selatan. Orang kidulan bilang sepe. Ternyata dari Amerika Latin. Iya. Sulit dipercaya, tapi nyatanya cukup baru, dibawanya oleh Portugis atau Spanyol ya, saya lupa. Jadi tidak terlalu lama kalau kaspe itu. Oh, kaspe ya. Tidak lama. Nah, balik ke cempedak, ini hibrida. Saya yakin hibridanya, tetapi induknya apa dengan apa saya tidak tahu, karena dapatnya memang sudah namanya cempedak. Hanya sedikit saja karakter cempedaknya masih ada, di ranting ada bulu-bulu sedikit. Tapi kalau daun sudah sangat nangka. Lihat pertama langsung nangka gitu bang ya. Saya akan salah menebak kalau tanpa tahu identitasnya, mah saya putuskan menangka. Kalau dilihat-lihat juga dengan cempedak nangkada yang ada di kita, mungkin cempeka atau pedaka juga kayaknya juga karena hasil silangan. Itu. Dan mirip-mirip juga ya untuk daunnya ya, mengkilap. Silangan karakter berbulu cempedaknya. Iya. Dan kalau itu lebih gampang lagi diketahui, kenapa? Karena induknya jelas yang betina adalah nangka. Oh, itu memang karena hasil silangan yang di Mekarsari Bogor ya. Iya. Bukan alam ya. Bukan alam. Nah ini ya mungkin hanya beda penamaan aja ya, karena di Malaysia memang masih dikatakan sebagai cempedak gitu ya. Iya. Karena karakter. Karena ada alasannya, karakter buahnya sangat cempedak. Cempedak banget ya. Daunnya sangat nangka, tapi buahnya sangat cempedak. Sampai buah yang panjang kurus, buah yang lonjong. Nanti ketika matang ini akan sangat rata. Ini duri-duri ini akan
akan seperti menghilang jadi rata, hanya meninggalkan bekas guratan saja. Seolah-olah rata gitu ya Bang ya. Dan itu ciri khasnya cempedak. Cempedak. Dan ketika dibuka mudah, rasanya pun sangat cempedak. Cempedak banget ya, cuma ukurannya agak gede dikit gitu ya. Ya berarti ini katakan nangka berbuah cempedak ini Bang. Iya betul. Jadi pokoknya nangka berbuahnya cempedak. Ya. Ini ngomong-ngomong varietas ini datang ke kita Indonesia udah berapa tahun Bang? Mungkin di sekitar 10 tahun ya. 10 tahun terakhir ya. Biasa nangka-nangkaan ini yang mendatangkan para hobis di Jakarta, kemudian disebarkan ke teman-teman hobis di Jawa Timur. Oke. Sekitar 10 tahun atau 15 tahun. Dan ini sangat jarang sekali kita temui Bang ya. Jarang, karena di Jawa kita harus akui, apalagi Jawa Timur ya, mungkin Jawa Barat agak sedikit berbeda. Budaya makan cempedak itu agak jarang. Jarang. Jadi wajar ketika tanamannya sendiri juga jarang menyebar. Kalau lagi dikebunkan belum ada ya. Nah kalau ini kita kan ada cempedak lokal juga. Ya. Nah itu perbedaannya apa sih Bang dari segi kegenjahan, saya rasa? Saya amati semua jenis nangka dan juga durian sepertinya, dan mangga. Nah 3 itu saya sudah pernah amati. Hibridanya tuh pasti lebih, karena pasti hampir semuanya lebih genjah daripada induknya. Oh gitu. Nah, jadi saya yakin 100% hibrida nangka dan cempedak ini lebih genjah daripada cempedak. Nah, karena saya pernah nanam cempedak sampai sekarang belum berbuah yang asli. Sampai akhirnya tabul lampotnya pindah. Pemilikan pun belum berbuah. Iya. Itu ada teman juga ambil bibit di kita, ditanam sekitar 5 tahun itu belum berbuah, akhirnya dipotong. Cempedak asli. Asli. Benar-benar asli memang. Entah kita iklimnya atau bagaimana, memang agak lambat sekali ya. Saya belum pernah ketemu yang genjah, yang asli cempedak. Pengetahuan yang luar biasa ya tentang cempedak. Ini sangat luar biasa. Kalau masalah harganya gimana ini Bang? Pernah menjual? Saya belum. Belum ya? Belum, karena ini tidak banyak. Kita tanam di kebun yang satu lagi pun tidak banyak juga. Jadi masih hanya dimakan sama teman-teman saja dan dimakan sendiri. Oke, tentunya dimakan awalnya sendiri memang ya. Karena nanamnya karena suka, bukan untuk komersial. Tetapi banyak yang sudah pesan. Oke. Yang sudah pesan cempedak merah ini, karena dari yang pernah dicoba mereka suka, rata-rata suka. Yang suka cempedak pasti suka cempedak king merah. Kira-kira kalau dibanderol harga berapa Bang? Per kilo mungkin ya. Per kilo ya. Per kilo sekitar 25 atau 30 ribu mungkin loh ya. Saya sebenarnya aktualnya belum pernah. Jadi sekitar itu, tapi karena informasi dari para teman-teman. Oh, dari teman-teman yang sudah pernah jual gitu ya. Lumayan itu juga ya, kalau 4 kilo aja udah 100 ribu. Iya. Dan itu termasuk murah, karena di Jakarta kalau sudah toko buah terbesar itu sudah lain lagi harganya. Itu termasuk di konsumen langsung ya. Oke. Bukan masuk ke toko buah. Kalau toko buah tidak ada bandrol segitu, kecil di atas itu. Berarti layak untuk dikebunkan Bang? Kalau gini, kembali lagi, kita harus betul-betul paham kalau sudah namanya mengebunkan tuh jangan terbalik, tanam dulu baru jual, tapi dibalik. Yakin jual dulu, baru bisa jual, harganya pantas untuk kita tanam, baru kita tanam. Jangan terbalik. Petani kita suka terbalik. Tanam banyak karena kata orang. Kalau bisa gini deh, kalau misalnya coba beli ke orang, kemudian jadi penjual. Gak apa-apa. Karena itulah kelemahan petani kita, tidak bisa jadi marketer. Kalau sudah bisa jual, ya baru tanam. Jadi yakin waktu nanam itu yakin bisa jual dulu. Iya, jadi kita udah nggak bingung lagi ya, udah pastikan pasarnya, kemudian harganya kita udah tahu. Nah ini yang paling penting ternyata. Jadi bukan sekedar harganya sekarang bagus, tanam banyak, begitu panen nggak bisa jual. Tanamannya ditebang sambil marah-marah diupload, itu salah. Harusnya itu ada banyak cara mencoba menjual itu tadi. Beli dulu sebagai middleman atau orang tengah itu ya beli ke petani, nanti dijual, dicobalah. Nggak apa-apa untung dikit, tetapi tahu rasanya menjual. Tahu pasarnya segini. Baru kita tanam. Dan itu bisa ketahuan mau tanam berapa banyak dan jenisnya apa. Dari situ tahu karena sudah pernah menjual. Ya, memang harus eksperimen dulu. Betul. Jadi pelaku kita. Menanam itu butuh waktu. Jangan sampai setelah bertahun-tahun
nggak bisa jual. Itu cerita klasik petani kita. Kasihan banyak modal dibuang ternyata. Luar biasa. Oke lah, kita sudahi dulu ngobrol-ngobrol kita tentang cempedak king merah Malaysia yang dalamnya ngomong warnanya apa sih Bang? Coba kena ini berasal dari Malaysia yang banyak komunitas Mandarinnya, komunitas etnis Tionghoanya, di mana barang yang warnanya oranye terus agak-agak kemerahan pasti disebut merah. Oh, karena gitu. Merah itu konon membawa hoki, yang itu yang saya pahami. Jadi sesuatu yang warnanya mendekati oranye atau oranye tua itu akan disebut pasti merah. Bajunya berarti membawa hoki juga nih. Iya, amin. Udah lama kan nonton Arsenal. Oke. Ini tapi warnanya oranye tua. Oranye yang paling tua, ya. paling mentok warnanya oranye tua, paling tidak oranye. Oke. Mantap sekali. Jangan sampai salah paham ya. Ya, tidak. Nangka merah pun tidak benar-benar merah 100% merah. Nah, ini. Kalau udah gini kan nggak marah-marah di media sosial. Jadi netizen yang baik dong ya. Iya. Oke, gitu aja dulu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.